it seems you're shattering a part of me, and I can take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow, hollow. Rencana renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali untuk Piala Dunia U20 tahun 2021 sudah mendapat angin segar. Langkah serius dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah Kabupaten Gianyar terkait persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021 agar terselenggara dengan sukses di Pulau Dewata tersebut. Seperti venue lainnya, Kementerian PUPR sendiri yang akan mengambil alih untuk menangani pembenahan seluruh calon venue Piala Dunia U20, termasuk Stadion Kapten Iwayan Dipta. Menteri PUPR juga telah meninjau seluruh area Stadion Kapten Iwayan Dipta. Inspeksi Stadion Kapten Iwayan Dipta ini sendiri dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Sumadilaga, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun. Untuk daftar renovasi yang akan dilakukan dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, yaitu ada beberapa poin. Berikut, inilah sedikit ulasannya. Rehabilitasi struktur. Pembenahan yang paling masif dari Stadion Kapten Iwayan Dipta adalah rehabilitasi struktur, yaitu untuk menambah kekuatan struktur bangunan seperti kolom bangunan, beton tribun, dan lain-lain dari Stadion Kapten Iwayan Dipta. Rumput dan lapangan. Untuk menghadapi Piala Dunia U20, rumput dan lapangan Stadion Kapten Iwayan Dipta akan dibenahi. Menurut pengelola Stadion Kapten Iwayan Dipta, Ricky Kurniawan, rumput dan lapangan akan dirombak total, termasuk rumput dan drainase. Rumput dan lapangan menjadi salah satu prioritas dalam pembenahan Stadion Dipta di Piala Dunia nanti, karena menjadi salah satu faktor utama untuk menunjang berlangsungnya permainan dengan baik. Digadang-gadang, perbaikan rumput dan lapangan di Stadion Dipta akan menyamai kualitas rumput berstandar internasional milik Stadion Utama Gelora Bung Karno. Peningkatan pencahayaan lampu stadion. Sesuai arahan dari FIFA, peningkatan intensitas cahaya akan dilakukan pada Stadion Kapten Iwayan Dipta berdasarkan regulasi FIFA sekitar 1200 lux. Nantinya, kekuatan lampu akan di-upgrade menjadi 1500 lux untuk mendukung pencahayaan pada pertandingan malam hari. Saat ini, kapasitas lampu Stadion Kapten Iwayan Dipta masih berkisar 1200 lux. Perbaikan lintasan atletik. Bagian lintasan atletik atau area sentelban pada Stadion Kapten Iwayan Dipta akan dilakukan perbaikan dan pembaharuan. Sejak Bali United mengambil alih pengelolaan Stadion Kapten Iwayan Dipta, area lintasan atletik sudah tidak pernah difungsikan lagi. Bahkan sedikit dari lahannya sudah diambil alih menjadi bagian fisik tribun. Maka bisa dikatakan lintasan atletik ini sudah tak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Pada areal ini diprediksi akan dialihfungsikan menjadi tempat area steril dari penonton, sehingga hanya perlu dirapikan saja. Papan skor yang baru.
Scoring board atau papan skor juga bakal di-upgrade di stadion ini. Sebelumnya, papan skor di stadion ini baru saja mengalami pergantian yang dipasang tepat di bagian tribun timur. Pemerintah rencananya akan mengupgrade papan skor yang baru yang dapat mendukung performa dan teknologi 4K yang mampu menampilkan highlights video cuplikan pertandingan sehingga penonton bisa menyaksikan tayangan ulang lewat scoring board tersebut. Penambahan single seat. Untuk single seat mungkin tidak terlalu banyak yang akan ditambahkan, disebabkan single seat baru sudah banyak terpasang di hampir semua tribun yang ada pada Stadion Dipta. Karena pada awalnya, pemasangan single seat sebelumnya merupakan bagian proyeksi dari klub Bali United sebagai pengelola tetap Stadion Dipta untuk memenuhi syarat dari AFC untuk tampil di kompetisi Asia. Menjelang Piala Dunia, pemasangan single seat yang merupakan prioritas untuk memenuhi ketentuan FIFA sudah hampir terpenuhi. Saat ini, mungkin hanya tinggal sedikit merapikan dan mengganti beberapa kursi yang sudah usang dan diganti dengan yang baru. Tambahan single seat di beberapa sisi stadion, serta peremajaan ruangan pendukung di official area. Pembenahan bagian arsitektur. Bagian arsitektur akan ditata lebih baik. Dari bagian eksterior dan interior akan didesain lebih menarik. Beberapa fasilitas penunjang modern akan ditambahkan pada Stadion Dipta. Lahan parkir, toilet, maupun tempat ibadah, ruang ganti, official media dan pemain, mechanical, electrical, dan plumbing juga akan dibenahi. Seluruh kelengkapan peralatan akan merujuk sesuai ketentuan standar FIFA sebagai venue yang nantinya akan menghelat pertandingan Piala Dunia Junior. Pemerintah pusat sudah memastikan Stadion Kapten Iwayan Dipta mulai direnovasi awal September tahun 2020. Serta proses lelang akan dilakukan pada bulan Agustus ini dan diharapkan 2 pekan ke depan sudah mulai dikerjakan. Renovasi ditargetkan selesai Maret tahun 2021 atau 2 bulan sebelum ajang Piala Dunia U20 dimulai. Dengan total anggaran diprediksi akan mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Wacana untuk membuat Stadion Kapten Iwayan Dipta menjadi full atap untuk saat ini mungkin belum bisa terrealisasi, dikarenakan tenggat waktu tidak akan cukup untuk menyelesaikan pemasangan atap secara menyeluruh. Jadi, untuk ajang Piala Dunia U20, Stadion Kapten Iwayan Dipta tidak direhab secara total, menjadi full atap. Mungkin itulah tadi sedikit ulasan tentang renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta menjelang Piala Dunia U20 tahun 2021. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam Stadium Infrastructure, and keep respect.
Won't you take me